Baik, selamat malam saudara-saudara. Puji Tuhan kita besok adalah hari Tuhan yang terakhir di tahun 2025. Namun pembahasan kita di dalam kedaulatan Allah adalah satu seri kita yang baru di mana diambil dari Injil Matius pasal 5 sampai 7 dan ada 9 berita yang dipilih di mana ada aspek-aspek krusial atau aspek-aspek penting dari tiga pasal ini. Tentu tiga pasal ini sangat penting bagi kita semua karena ini adalah pembicaraan Tuhan Yesus secara khusus kepada murid-murid Tuhan di atas gunung di awal dan melaksanakan ministrinya di bumi. Di mana tiga pasal ini adalah Tuhan sebagai Raja Penyelamat memberitakan perihal undang-undang kerajaan surga kepada murid-muridnya. Agar melalui pemberitaan ini, murid-muridnya di awal ministri Tuhan di bumi, mereka bisa menempuh kehidupan dan melakukan pelayanan sesuai dengan hakiki mereka sebagai umat kerajaan. Nah, maka kita memang perlu berdoa agar 9 minggu ini Tuhan berbicara banyak kepada kita, agar kita dapat menangkap, memahami, menikmati, dan kemudian menerapkan seluruh aspek-aspek penting yang kita dapat gali dari 9 berita dari tiga pasal ini. Dan di awal berita yang pertama diambil dari 2 ayat Injil Matius pasal 5 ayat 3 dan 8. Di mana 12 ayat pertama di Injil Matius pasal 5 ini berbicara mengenai hakiki umat kerajaan. Hakiki umat kerajaan itu sifat umat kerajaan atau apa adanya umat kerajaan. Kita boleh sedikit memberi perumpamaan atau memberi gambaran membandingkan dengan contoh misalkan warga kerajaan dalam tanda kutip orang Indonesia dengan negara-negara tetangga kita atau dengan negara-negara lain, tentu ada sedikit atau banyak perbedaan. Karena kita ada di Indonesia, kita sebagai warga dalam tanda kutip kerajaan Indonesia, kita memiliki sifat-sifat hakiki yang secara umum sebagai orang Indonesia itu ada kesamaannya. Tetapi bisa saja sedikit berbeda dengan hakiki dari negara lain atau orang-orang dari warga negara lain. Hari ini kita sudah diselamatkan Tuhan dan kita sudah memiliki hayat Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita harus tahu siapa kita secara hakiki kita, secara apa adanya kita,
sesuai dengan kerajaan Allah itu sendiri. Dan di awal ini ada 2 poin, yaitu miskin di dalam roh dan di hati yang murni. Tentu dari 9 berkat yang Tuhan sampaikan di Matius pasal 5, uh, tidak dibahas berurutan dari berkat pertama sampai 9, tetapi ini diambil secara apa ya, secara implementasi. Bahwa pertama-tama yang perlu diperhatikan bagi umat kerajaan adalah roh kita. Roh kita perlu miskin, tapi bukan roh yang miskin. Namun kita perlu belajar miskin di dalam roh. Ini ada sedikit berbeda, atau sebetulnya banyak perbedaannya. Kalau roh yang miskin, ini adalah roh yang betul-betul miskin, tidak ada konstitusi, tidak ada kekayaan Allah yang tersusun di dalamnya, tetapi miskin di dalam roh artinya bahwa kita harus memiliki roh yang bukan hanya rendah hati saja, tetapi roh yang terus-menerus. Yang pertama adalah dikosongkan, yang kedua adalah dibongkar. Baru kemudian kita dapat menerima hal-hal yang baru. Nah, mengapa ini yang pertama dan yang penting? Ini sebetulnya adalah untuk kelanjutan dari 12 berita sebelumnya. Bila kita menjadi orang Kristen, kita harus setiap hari mengalami Kristus, menikmati Kristus, dan mengekspresikan Kristus. Lalu kunci rahasianya di mana? Agar kita bisa mengalami Kristus, menikmati Kristus, mengekspresikan Kristus. Semua ini kunci rahasianya ada pada roh kita. Pada roh kita. Nah, roh kita harus pertama-tama perlu belajar kita mengosongkan diri. Mengosongkan roh kita. Apapun yang kita telah nikmati selama ini, yang telah kita alami di depan Tuhan selama ini, ketika setiap kali datang kepada Tuhan, perlu dikosongkan, perlu dibongkar. Karena tanpa dikosongkan, tanpa dibongkar, maka Tuhan tidak ada ruang lagi untuk memenuhi kita, untuk menyuplai kita. Nah, dalam hal ini, eh, kita boleh memberi 3 contoh seperti yang disampaikan di outline berita yang pertama ya. Nah, contoh yang pertama adalah mengenai kisah orang Israel di kitab Yosua, di mana mereka pertama kali berperang, mereka bisa mengalahkan kota Yeriko. Nah, ini adalah kemenangan pertama yang waktu mereka baru awal masuk ke negeri yang baik, yaitu Tanah Kanaan. Tetapi sayangnya, kemenangan ini membuat mereka akhirnya percaya diri. Tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan. Mereka berpikir kota Yeriko yang besar saja sudah bisa kita kalahkan. Nah, ini adalah kondisi orang uh, tidak mau merasa bahwa kemenangan yang lalu adalah sesuatu kekuatan yang sekarang. Tetapi ternyata tidak pernah demikian. Karena begitu mereka menghadapi kota Ai, kota yang lebih kecil, mereka sangat percaya diri sehingga mereka berpikir tidak perlu semua kita menyerang kota Ai. Dan terakhir mereka gagal total. Nah, untuk itulah orang yang miskin di dalam roh
eh, boleh juga disebut adalah orang yang merasa dirinya bukan apa-apa, dia tidak tahu apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, bukanlah apa-apa, karena orang miskin di dalam roh adalah orang yang belajar bersandar kepada Allah. Tidak lagi bersandar kepada diri sendiri, tidak lagi bersandar kepada kemenangan yang sebelumnya, tetapi terus belajar bersandar kepada Allah yang hidup. Nah, inilah miskin di dalam roh. Nah, contoh Pak adalah di kitab Raja-Raja, dua Raja-Raja, tepatnya pasal 4. Ini cerita mengenai seorang janda dan anak-anaknya bersama dengan Nabi Elisa. Di mana Elisa meminta janda itu untuk menyediakan tempayan sebanyak-banyaknya. Dan akhir. Dan ketika tidak ada lagi tempayan yang baru, maka minyak yang dialirkan itu kemudian berhenti mengalir. Nah, ini juga adalah eh, gambaran bahwa ketika kita belajar miskin di dalam roh, maka Allah tak pernah berhenti menyuplai kita. Saudara-saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kerohanian kita, kita sudah merasa full, kita sudah merasa tahu banyak. Kita sudah mendengar berita ini, kita tahu. Kita mendengar berita itu, kita mengerti. Dan sepertinya kita merasa, ya, berita-berita dalam gereja hari ini ya gitu-gitu aja ya. Saya sudah tahu dari berapa tahun yang lalu, saya sudah baca berita ini, saya sudah baca buku-buku ini. Hati-hati. Menunjukkan Tuhan tidak pernah lagi menyuplaikan dirinya ke dalam kita. Karena kita sudah full. Di dalam roh kita tidak ada lagi ruangan yang Tuhan bisa secara baru menyuplaikan dirinya ke dalam kita. Itu sebabnya kita harus menyediakan ruangan kosong. Maka kita perlu terus belajar dikosongkan, dibongkar, sehingga Tuhan memberi kita suplaian yang baru, yaitu dirinya yang baru itu, dirinya yang segar itu. Nah, contoh yang ketiga adalah Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus berbicara di surat Filipi pasal 3, ya, di mana dia berkata di ayat 13 ya, bahwa dia adalah seorang yang terus berlari, dan di dalam dia berlari itu dia melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Nah, inilah contoh real seorang yang miskin di dalam roh. Apa yang telah dia lewati di hari-hari yang lampau, di mana dia telah mengalami kemenangan bersama Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa yang dia dapatkan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini, melanjutkan perjalanannya, dia lupakan yang di belakang, dan dia terus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Nah, maka kita perlu mendorong saudara-saudari kita ya, ada di akhir tahun ini, kita bukan menjadi orang yang merasa ya ini apa sesuatu yang kita akhiri dengan artinya ya kita rileks sebentar, kita istirahat sebentar karena ini adalah akhir tahun. Bukan. Sebaliknya, sebagai orang Kristen selalu mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Selalu ada rasa lapar, rasa ingin maju lagi, ingin mendapatkan lebih lagi. Nah, inilah seorang Rasul Paulus yang terus berlari, melupakan yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Ya, saya kira itu aja yang berkaitan dengan miskin di dalam roh. Nah, kemudian eh, dari berkat yang pertama kita loncat ya, tidak ikuti urutannya. Kita masuk ke ayat yang ke-8 ya, yaitu murni hati.
Nah, mengapa ini dipilih seperti ini? Eh, ya karena roh dengan hati itu sangat dekat. Ya. Roh adalah organ di mana kita menerima Kristus. Nah, sekarang bagaimana Kristus terus bertumbuh sebagai benih hayat? Dia memerlukan hati kita. Karena hati kita adalah tanah tempat Kristus bertumbuh sebagai benih hayat. Sesuai dengan ilustrasi di Injil Matius pasal 13. Nah, itulah sebabnya maka roh dan hati ini dipilih karena saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk latihan kita sebagai warga kerajaan. Nah, lalu apa hati yang murni? Nah, hati yang murni ini terjemahan lebih tepat karena di LAI bahasa Indonesia dikatakan suci hati ya. Nah, murni itu mengacu kepada hati yang single, hati yang tunggal, yang tulus. Dia tidak menerima apapun selain diri Tuhan sendiri. Hati yang murni itu juga seperti hati yang bukan hanya tanpa campuran, tanpa noda, tetapi juga hati yang transparan seperti cermin ya, yang bening, yang transparan, hati kita yang ketika memandang kepada Tuhan, 2 Korintus pasal 3 ayat 16-18, maka dia seperti cermin yang memandang dan memantulkan Tuhan. Karena itu, hati yang murni, hadiahnya adalah dia dapat melihat Tuhan. Ya. Nah, kalau tadi seorang yang miskin di dalam roh, hadiahnya adalah mereka menjadi orang yang memiliki kerajaan surga, mengalami, menikmati realitas kerajaan ketika miskin di dalam roh. Ya. Dan sekarang hati yang murni, hadiahnya adalah melihat Allah. Nah, seperti gambaran di 2 Korintus pasal 3. Sebagai cermin yang tanpa selubung, transparan. Ya, memandang Tuhan dan memantulkan Tuhan. Memandang Tuhan adalah melihat Tuhan. Dan hasil dari melihat Tuhan adalah menjadi ekspresi Allah. Jadi saya kira kenapa dua ini dipilih, karena ini masih berkaitan dengan serial yang lalu. Mengalami Kristus, menikmati Kristus, mengekspresikan Kristus, perlu roh kita adalah miskin di dalam roh, dan hati kita. Nah, lalu berita ini membantu kita sedikitnya mendefinisi apa artinya melihat Allah. Ya, melihat Allah. Tentu di sini bukan melihat Allah secara fisik, tetapi melihat Allah setidaknya ada 5 arti di sini. Yang pertama adalah mendapatkan Allah. Dikatakan oleh Ayub ya, di mana Ayub pasal 38 dan pasal 42 dia pernah berkata bahwa dahulu dia mendengar Tuhan dari orang lain. Sekarang dia melihat Tuhan. Nah, melihat Tuhan yang pertama adalah mendapatkan Tuhan. Karena itu ketika hati kita transparan, nah hati yang transparan adalah hati yang terus berpaling kepada Tuhan. Hati yang tanpa selubung. Nah, kita perlu banyak bertobat agar Tuhan angkat segala selubung kita, agar kita bisa melihat Dia, maka kita mendapatkan Dia. Maka Tuhan terhadap kita tidak lagi Tuhan yang objektif, tetapi Tuhan yang subjektif. Nah, yang kedua, makna kedua mendapatkan Tuhan adalah disusun oleh Allah. Seperti di 2 Korintus pasal 3 ayat 18 tadi ya. Semakin kita memandang, mencerminkan Tuhan, memantulkan Tuhan, maka proses ini kita makin disusun oleh Tuhan dan terjadi proses transformasi. Kita makin diubah oleh Tuhan. Nah, 1 tahun demi 1 tahun akan lewat. Satu pertanyaan besar ya. Sudah berapa banyak Allah tersusun di dalam kita? Sudah berapa banyak kita diubah serupa dengan gambar Tuhan? Nah, tentu dalam hal ini saya yakin baik saya, baik setiap orang perlu bertobat
agar Tuhan masih beri kita waktu-waktu berikutnya di tahun 2026. Tuhan banyak menyusunkan dirinya ke dalam kita sehingga kita diubah olehnya. Nah, yang ketiga, seorang yang melihat Tuhan adalah orang yang mengasihi Dia. Karena semakin kita melihat Dia, kita merasakan bahwa Dia adalah yang paling unggul dari segala sesuatu. Tidak ada yang lebih mustika daripada Dia. Tidak ada lagi yang lebih berharga daripada Dia. Maka hati kita akan tertangkap, hati kita akan terjamah untuk makin mengasihi Tuhan. Ini juga menjadi pertanyaan ya. Mengapa mungkin belakangan ini hubungan kita dengan Tuhan tidak terlalu intim lagi, tidak terlalu akrab lagi, tidak terlalu di dalam kita ada hati yang membara mengasihi Tuhan. Nah, ini juga kadang-kadang berkaitan dengan mungkin hati kita sudah mulai banyak selubung. Hati kita sudah tidak murni lagi. Maka ini juga adalah indikator. Semakin kita melihat Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Nah, yang keempat, seorang yang melihat Tuhan karena dia mendapatkan Tuhan, dia disusun oleh Tuhan, dia mengasihi Tuhan, maka dia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Dia akan belajar menyangkal diri dan membenci diri sendiri. Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itulah yang juga dikerjakan oleh Ayub. Ayub juga merasa dulu dia begitu saleh, dia merasa dia sudah oke, tetapi melalui Tuhan izinkan banyak peristiwa yang dia alami. Di awal proses itu Ayub tidak terima. Tapi sampai pada akhirnya, karena Ayub melihat Tuhan, maka Ayub menyesali segala yang dia pernah katakan. Dia mulai membenci dirinya sendiri karena dia telah melihat Tuhan. Nah, yang terakhir, yang kelima, ketika kita melihat Tuhan, melihat keunggulan Dia, melihat kemustikaan Dia, maka kita seperti Rasul Paulus melihat di luar Tuhan, di dunia ini segala sesuatunya adalah sampah. Hanya Tuhan yang lebih mustika, yang lebih berharga. Maka kita diingatkan, kita bisa memiliki suatu perubahan konsep nilai karena hati kita adalah hati yang murni, hati yang transparan, sehingga kita bisa memilih nilai mana yang lebih mustika. Kita mohon Tuhan belas kasih kita sehingga kita tidak salah menilai, kita tidak salah memilih apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan, malah kita anggap itu tidak terlalu berharga. Tapi apa yang Tuhan anggap itu sama sekali tidak bernilai, malah kita anggap itu nilainya luar biasa. Moga dengan hati yang murni, kita tidak salah menilai, kita tidak salah memilih siapa yang jauh lebih bernilai daripada Tuhan. Ini seperti pertanyaan Tuhan kepada Petrus di Yohanes pasal 21. Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Di hadapan Petrus, Tuhan memberi dua pilihan. Anda memilih aku atau semua itu. Aku yang bernilai atau semua itu yang bernilai. Nah, semoga dengan hati yang murni kita bisa memilih apa yang sesungguhnya bernilai. Ya, saya kira ini poin kedua yang kita boleh sharing secara implementatif ya. Nah, yang terakhir, bagaimana kita terus bisa memiliki miskin di dalam roh dan hati yang murni, jalannya adalah diperbaharui dari hari ke hari. Ini berdasar 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Nah, untuk diperbaharui dari sehari ke sehari, tentu realnya tiap pagi harus penyegaran pagi. Ya. Tiap hari harus datang kepada Tuhan untuk disegarkan, untuk dibangunkan. Nah, barulah kita hari ke hari menjadi orang yang terus diperbaharui. Nah, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan tiap hari.
kehidupan orang Kristen bukan kehidupan tahunan. Ya, karena akhir tahun, dan lalu tahun baru kita memulai awal yang baru. Nanti setelah 1 Januari, 2 Januari, lupa lagi ya. Lalu nunggu sampai akhir 31 Desember. Ini bukan kehidupan yang normal. Kehidupan yang normal adalah kehidupan setiap hari. Setiap hari diawali dengan bangun pagi, berpenyegaran pagi, mengalami kebangunan. Nah, barulah kita betul-betul menjaga miskin di dalam roh dan hati yang murni. Dan berita ini memberi kita 4 poin bagaimana Allah memberi kita suatu penyediaan agar kita bisa terus diperbarui. Pertama adalah salib. Ya, ini berdasar 2 Korintus pasal 4 tadi ya. Eh, Unsur ciptaan nama yang paling tebal adalah tua, usang, tidak ada kebaruan. Karena itu perlu salib yang menyingkirkan itu. Yang kedua tentu adalah roh itu. Ya. Nah, roh itu adalah roh yang al-muhid yang hari ini di dalam kita terus bekerja untuk memperbarui pikiran kita, menguduskan kita, mentransformasi kita. Dan Allah menyediakan yang ketiga adalah roh perbauran, yaitu roh kita. Maka kita perlu belajar menggunakan roh kita. Karena ketika kita memakai roh kita, membebaskan roh kita, melatih roh kita, maka roh itu akan bekerja dan salib itu akan bekerja. Dan yang terakhir, perlu firman Allah. Karena ketika kita melatih roh yang di dalam, kita perlu firman yang di luar. Karena firman yang di luar itu juga adalah roh dan hayat. Seperti Tuhan katakan di Yohanes pasal 6 ayat 63, bahwa perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Maka kita harus memakai roh yang di dalam, menjamah firman yang di luar, sehingga firman yang di luar menjadi rema, menjadi pembicaraan Tuhan di dalam kita yang instan, yang baru, yang menyuplai, bahkan yang menyoroti kita. Nah, maka kita harus anjurkan kaum saleh di awal tahun yang baru harus ada satu komitmen, yaitu setiap hari selalu datang kepada firman Tuhan dengan melatih roh, sehingga roh itu di dalam kita bekerja dan membawa salib Kristus juga di aspek negatif mengakhiri kita, dan roh itu di aspek positif membangunkan dirinya ke dalam kita, nah sehingga hari ke hari kita terus diperbaharui. Nah, saudara, ini adalah kunci rahasia untuk hidup di dalam kerajaan sebagai umat kerajaan, yaitu miskin di dalam roh dan memiliki hati yang murni. Nah, itu aja, saudara-saudara. Mungkin agak panjang, tetapi semoga dengan saya menguraikan seperti ini, membantu sekiranya saudara-saudara untuk mempersiapkan pemberitaan firman untuk besok. Dan semua saleh juga bisa mempersembahkan diri, ada suatu permulaan baru di hadapan Tuhan, berlatih bagaimana menjadi orang yang senantiasa miskin di dalam roh dan memiliki hati yang murni. Tuhan memberkati. Amin.